Halo semuanya, halo. Oke, ya. Sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Caca, selamat malam. Thank you sudah hadir. Wah, dari Lampung, Pak Setiawan. Thank you Pak. Dari Aceh, Semarang. Wow. Suara saya terdengar ya? Oke, oke, siap. Ya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di live trading kali ini dan hari ini kita akan sama-sama untuk belajar ya untuk trading. Jadi konsepnya ini bukan menggurui ya. Jadi kita ini nama juga live trading bareng ya. Jadi semuanya itu bisa berpartisipasi, semuanya bisa ngasih ide. Ada yang mau ditanyain apa, terus misalnya ada market-market yang mau ditanyain gitu apa, segala macem. Langsung aja ditulis di chat nanti saya bakal respon satu-satu ya. Sekarang ini yang bisa teman-teman lihat ya, ini gue ada di MetaTrader 4 ya. Buat teman-teman yang belum ada broker, teman-teman bisa cek link di bawah, bisa join di OctaFX ya. Dan juga bisa pakai kode promonya ya Daryl FX buat dapat deposit 100%. Di situ juga ada udah saya kasih video tutorialnya untuk deposit seperti apa. Oke. Nah, hari ini jam 7 ya, tanggal 9 kita akan coba trading di market-market US. Oke. Ini jam-jam segini nih biasanya nih market US lagi gerak kencang-kencangnya nih ya. Eh USD Jepang Yen bakal turun apa naik? Kita coba cek yang pertama ya, USD Jepang Yen nih. Dari Pak Reval Effendi ya. Waduh, ini USD Jepang Yen ya. Ini seperti biasa ya. Kalau misalnya trading itu seperti yang saya bilang ya, kita harus lihat itu dari dua time frame ya. Jadi kalau bisa time frame satunya itu untuk roadmap, yang satunya itu untuk entry ya. Nah, untuk yang roadmap tuh biasanya pakainya yang lebih besar time frame-nya. Kalau saya biasanya pakai H4, kalau enggak H1 nih antara dua ini ya. Dan untuk entry-nya saya kalau enggak M30 ya M15. Oke, dan ini saya coba pakai H1 ya biar lebih detail dan lebih cepet gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di USD Jepang Yen ya. Pertama-tama nih, kalau misalnya kita mau trading ya dan kita mau menentukan posisi nih, yang pertama kali dilihat tuh codingnya ya, market codingnya. Market codingnya itu apa? Itu yang dulu kemarin di video sebelumnya saya jelasin tentang swing-swingnya dia ya. Jadi kalau di sini kita lihat dimulai dari bawah di sini ya. Di bawah sini kalau misalnya teman-teman lihat ini kan namanya swing low ya. Nah, swing low di sini ini menjadi low pertama kita, terus di sini jadi swing high, di sini jadi higher low di sini, kemudian jadi higher low lagi, higher high lagi. Berarti kan dari kondisi seperti ini menunjukkan dia itu trennya ini lagi naik ya. Dan kemudian di sini ya teman-teman ya, dia bikin koreksi nih ya. Nah, koreksi di sini walaupun dia bikinnya sempat lower lagi di sini ya, tiga swing di sini, tetapi dia kembali ke jalur bikin higher low di sini ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia bikin higher low berarti dia tendensian akan bergerak terus naik. Nah, di sini ya, kalau dilihat dari grafiknya si USD Jepang Yen ya, ini di sini ada yang namanya pola ya, pattern. Walaupun saya belum jelasin di video ini, saya akan coba bahas di sini ya. Nah, bisa lihat ya, ini yang saya garisin di seperti ini ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat ya, dari patternnya seperti ini dia membentuk yang namanya nih flag nih ya. Nah,
Nah, ini teman-teman lihat ya, pada saat di sini USD Jepangnya dia sudah break nih, dia break resistance atasnya dari si flag ini. Kemudian dia sempat retrace ke bawah nih ya, koreksi ke bawah sedikit ya. Dan dia mendekati moving average 90-nya dan di sini dia ada rejection. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada rejection seperti ini ya, dan kita lihat nih dia bertahan di atas dan dia kalau misalnya bergerak seperti ini nih kemungkinan kecenderungan tendensinya dia akan naik ya. Saya gambarin sebentar. Oke. Nah, ini tendensinya salah. Nah, tendensinya akan seperti ini ya. Ya, seperti ini untuk USD Jepang Yen. Oke, Pak Reval, mungkin itu ya kalau misalnya USD Jepang Yen ya, Pak. Tapi ingat ya, kalau misalnya mau entry ya di apapun ya, itu mau di pair apapun ya, kita lihat risknya ya. Ini kalau misalnya nih ya, let's say kita kasusnya sekarang mau entry. Sekarang kita tinggal dari segi roadmap kita sudah tahu. Nah, untuk mau entry pointnya itu kita kan turunkan ke M15 kan. Nah, ini kita cari nih di sini nih. Kita cari apa namanya? Entry teknik yang benar-benar bisa bikin kita tuh ya lumayan presisi lah supaya kita punya risk rewardnya tuh bagus gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang namanya stokastik ya. Jadi saya bikin dulu di sini stokastik. Oke. Nah, seperti ini ya, bikin stokastik ya. Terus teman-teman bisa pakai yang namanya candle pattern juga ya. Di sini kita lihat di sini ada candle pattern atau enggak. Nah, terus bisa dilihat dari support resistance-nya juga. Kita bikinin dulu nih strukturnya dia ya. Jadi kita bikin market structure-nya dia dulu. Yang penting-penting tuh di mana aja. Oke. Nah, dan kita ukur ya, kalau misalnya kayak gini, kita kan structure bawahnya tuh structure supportnya kan di bawah ya. Kita lihat ini tuh jaraknya berapa sampai ke bawah banget nih. Oh, ternyata dia sampai ke low-nya sekali ya, yang paling bawah ini. Oke. Ini dia itu jaraknya tuh cuman 40 pips ya, 40 pips. Berarti itu resiko kita tuh 40 pips. Oke, itu resiko yang akan kita tanggung 40 pips kalau misalnya kita mau entry di sini. Cuman ya sekarang saya kasih tahu ya, akhir-akhir ini market forex itu kalau misalnya dia mau bergerak ya ke arah yang sesuai gitu ya, misalnya kalau dalam kasus ini dia mau bergerak naik, itu sekarang pasti ditarik dulu nih ke bawah. Itu yang saya perhatiin di karakternya dia ya. Oke, itu ya, itu untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita pindah lagi, ada dari Bang Egi nih ya, Euro USD. Naik apa turun? Dilihat dari D1 stokastik. Oke, kita lihat coba ya Euro USD. Bang Egi ini Euro USD-nya ini dilihatnya dari D1, berarti time frame-nya ini banget ya. Sebentar. Oke. Nah, Euro USD ini kalau dilihat dari daily-nya ya, kita lihat dari tanggal 20 Februari kemarin ya, sampai sekarang bahkan ya, sampai hari ini itu volatile gila banget ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dia di daily-nya tuh volatile super parah, oke. Jadi kalau market seperti ini tandanya apa? Tandanya ini masih belum jelas ya dia tuh bakal ngapain ya. Tetapi itu kan di D1 ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngambil kesempatan yang lebih pendeknya ya, kita bisa turunin time frame ya ke H4 terutama. Tadi pertanyaannya Bang Egi, dilihat dari D1 stokastik sudah mau di bawah dan mau membentuk double bottom. Sebenarnya naik apa turun, Bang? Oke, kita lihat ya yang dibilang Bang Egi. Oke, dia mungkin double bottomnya ke arah sini ya, ke bawah sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau lihat dari D1-nya Bang Egi, ini memang masih mau turun Bang Egi ya. Karena apa? Karena harga ini sebenarnya bergeraknya sideways, tapi tendensinya dia akan turun. Kenapa? Karena Bang Egi bisa lihat ya dari tanggal 27 ya, 27 bulan 3 itu dia bearish pressure-nya itu besar Bang Egi ya. Jadi dia ditandai dengan candle-candle bearish yang gede-gede nih ya.
Dan dia sempat mau balik ya, mau retrace ke atas, mau koreksi ke atas, tetapi dia di reject nih Bang Egy nih ya. Dan dia kemarin sekarang gini, berarti kita tandainnya gini aja nih. Oke, ini yang kita tandain untuk Euro USD. Nah, ini yang jadi area volatile dia nih Bang Egy. Kalau misalnya dia nanti bergeraknya sampai ke pivotnya si candle hijau ini aja nih yang tengah nih ya. Kalau dia udah break di bawah sini ya, tempatnya angkanya saya kasih di sekitar 1.085 ya, 1.085. Kalau dia bisa close di bawah itu nih ya, itu tendensi dia akan terus ke bawah nih Bang Egy, seperti itu ya. Dan dia cenderungannya akan ya bisa ke double bottom sini nih. Oke. Kalau misalnya kita pakai Fibo ya, kalau kita pakai Fibo sebentar. Ya, kalau kita pakai Fibo expansionnya ya, ini saya ganti dulu ke warna biru aja biar kelihatan ya. Nah, ya, kalau dia pakai Fibo ya, dia akan ke 618-nya dulu nih ya, di daerah sini ya. Saya kasih apa namanya? Kasih area ya. Nah, area biru ini nih Bang Egy nih ya. Dia kemungkinan akan menuju ke situ ya. Seperti itu, Bang Egy. Euro USD juga ada flag. Flagnya di time frame berapa tuh ya, Bang Egy ya? Kalau boleh tahu flagnya di time frame berapa? Oke, itu ya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di saya ada lagi bikin satu project ya. Jadi saya bikin project itu untuk membesarkan account ya. Jadi ini saya mulai nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya baru deposit ya di Okta ini 200 US dollar ya. Dan ini saya rencananya akan bikin seri seperti ini terus untuk memberikan teman-teman tuh insight itu. Kalau misalnya kita punya balance yang nggak terlalu besar itu, tapi kita bisa berkembang juga gitu ya. Dan sebenarnya tujuannya forex itu ya, bedanya sama saham nih ya. Kalau misalnya forex itu justru uang kecil itu kita jadi gede gitu ya. Karena kalau di forex itu kita bermainnya dengan margin ya, dengan leverage gitu ya, dan otomatis itu yang bisa bikin duit kita tuh lebih meledak ya. Dan tapi tentunya resikonya juga gede gitu ya kalau lebih di forex. Sedangkan kalau di saham itu konsepnya lebih ke nabung ya, lebih ke sedikit-sedikit karena dia punya volatility dan dia punya leverage itu jauh sekali dengan forex gitu. Jadi ini saya lagi bikin konsep seperti ini, dan saya akan bikin dulu nih seri-seri seperti ini ke depannya bakal lebih sering ya. Pak Riko, malam Mas Deril, kalau mau depo di OctaFX masih bisa dapat bonus 100% deposit. Bisa Pak, bisa banget ya. Kalau misalnya mau deposit ya di OctaFX, itu ada syaratnya ya Pak Riko. Jadi pertama harus fresh member ya, harus yang nggak pernah trading di OctaFX, nggak pernah deposit sebelumnya, harus akun baru lah ibaratnya gitu ya. Nah nanti terus Pak Riko harus download dari via mobile ya di Play Store. Nanti download OctaFX platformnya ya, platform OctaFX-nya. Dari situ Pak Riko bisa masukin kode promo. Selengkapnya saya di bawah ini ada link untuk video tutorialnya, bisa ditonton ya biar lebih jelas gitu. Pak Savio, gold gimana Bang? Oke, kita coba ya gold ya. Kita lihat dulu gold. Oke. Gold ini sangat menarik ya kalau untuk sekarang ya, karena geraknya itu gila banget ya, range-nya itu gede banget. Ini modal 200 ini kalau kita nggak hati-hati 0,01 pun ini bisa ludes sehari nih ya, karena range dia tuh gila banget. Nah, satu kali gerakan dia tuh ya, kalau satu kali badan dia jadi itu bisa 200 pips gitu ya. Sebentar ya, sebelum saya bahas tentang gold, saya mau bahas dulu sih Pak Dani ya.
Pak Daryl, OctaFX bisa pakai fixed course 110.000. Bisa Pak ya. Itu yang micro account khususnya, yang khusus micro account bisa pakai 10.000. Ini saya $200 ini pakai fix yang 10.000 nih. Oke. Oke, saya bahas gold dulu ya sebentar untuk Pak Savio ya. Saya bahas gold dulu. Nah, ini Pak ya, menarik gold ya. Gold juga sama ya. Ini ada pattern di sini ya. Nah, ini patternnya ini sebenarnya ini lebih ke falling wedge ya, ke falling wedge yang extended ya, dan dia sudah break di atas. Dan kemudian nih patokannya, kalau misalnya Bapak nonton video saya sebelumnya ya, ini tentang yang moving average ya, terus juga tentang candle pattern, ini juga udah cukup banget ya kalau misalnya mau trading di gold saat ini ya. Pokoknya ingetin aja ya, kalau misalnya kita melihat market yang lagi trending ya dari moving average-nya seperti ini ya. Kalau misalnya ini saya sekali lagi saya pakai moving average 213. Ini yang 213 yang eksponensial ya, dan yang bawahnya itu 34 nih. Ini juga eksponensial, dan yang bawahnya saya pakai 89 eksponensial. Angka-angkanya ini kenapa kayak gini, karena pakai angka Fibo ya, Fibonacci. Kalau misalnya teman-teman tahu bilangan Fibonacci ya, itu adalah rasio harmonik ya, harmonic ratio atau golden ratio. Dan ini Fibonacci nggak dipakai di saham aja, nggak dipakai di trading aja, tapi di semua aspek. Mungkin teman-teman ada yang kerjanya di bidang arsitektur, sipil, musik atau segala macam, pasti kenal yang namanya golden ratio ini ya, angka Fibonacci. Jadi itulah dasar saya pakai angka ini. Dan balik lagi ke gold ya, ini seperti dilihat ya, ini syaratnya ya kalau moving average itu ya, yang garis merah atau Fibonacci yang kecil yang 21 ini harus berada di atas biru. Oke, dan garis biru ini harus berada di atas 90-nya. Jadi bentuknya ini harus seperti ini nih, 3 nih, merah, biru, coklat. Itu yang harus perhatikan. Pertama ya. Yang kedua, dia itu harus punya space lebar gini nih, ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini space-nya kan lebar ya, kayak gini ya. Terus dari biru ke 90-nya juga lebar kan space-nya. Nah, ini yang space lebar ini menjadi area untuk entry ya. Untuk entry tentunya kalau dia bergeraknya naik menghadap ke atas, ini kan naik berarti ya, bullish. Ya, entry-nya berarti buy. Ini diperhatiin ya, ini kalau dilihat ya, ini begitu masuk ke area yang space ini ya, antara merah, biru, dan coklat ini, dia langsung reject ke atas, masuk lagi, reject lagi ke atas, ditendang lagi. Nah, ini sekarang dia masuk ke konsolidasi dan ditandai dengan si merah dan birunya menyempit nih ya. Kalau menyempit gini, kita jangan entry-nya gede-gede gitu, lot-nya tuh diturunin ya, itu strateginya seperti itu. Kalau lagi menyempit gini, lot-nya diturunin. Biasanya kita 0,1 lot, ya bisa diturunin jadi 0,05 lah gitu ya kalau misalnya trading. Sampai kapan? Sampai dia ini mau melebar. Nah, ini sekarang dia mau berlebar lagi nih gold nih ya. Nah, ini tandanya dia mau trending lagi, mau gerak lagi ke atas. Nah, sekarang cara entry-nya gimana? Entry-nya begitu dia sudah melebar lagi seperti ini ya, dan dia balik lagi ke area si move average seperti ini, itu kita bisa entry itu ya. Cara entry-nya begitu, Pak Savio. Masih buy sih kalau misalnya saya sih masih buy ya. Masih buy, dan ini tested areanya ya, structure yang berikutnya yang harus diwaspadai itu adalah di area ini nih Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau nge-buy, ini adalah the next structure dia. Oke. Ini yang akan menjadi area atau tempat harga yang bisa bikin buy-nya dia tuh bereaksi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini kenapa saya bilang gitu? Karena pada saat ini ya, di sini ini tuh banyak power sellernya gede. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan rejection, dia bikin kaki di atas seperti ini dan diikuti di follow sama bearish candle yang besar seperti ini nih. Bapak bisa lihat ya. Ini bearish candle besar seperti ini tandanya apa? Tandanya ini bearish powernya gede. Tetapi ini sudah di retest berkali-kali nih Pak. Yang bearish candle gede ini powernya sudah mulai menurun. Kenapa? Ini di retest pertama sama candle B hijau ini, powernya ditendang lagi ke bawah. Dia masih berkutat di area-area sini nih ya. Nggak ngelebihin, tetapi pada akhirnya dia dihabisin sama si candle bawah yang bull ini, yang ini nih ya. Sebentar, saya gambarin. Nah, dihabisin sama dua candle bull ini Pak. Jadi power di sini itu sudah dihabisin sama ini. Kita lihat aja nanti di area sini dia bisa break atau enggak ya. Yang jelas posisinya sekarang kalau misalnya Bapak mau ambil, saya lebih prefer buy ya, kayak gitu. Tetapi diperhatikan Pak ya, kalau gold itu di satu ya, seperti saya bilang tadi, itu range-nya gila banget ya. Jadi kalau sekali misalnya kita entry nih di sini, kan stop loss-nya di bawah ya, itu bisa 200 pips Pak ya. Jadi caranya gimana? Kita turun ke M15, cari benar-benar entry. Kalau gold itu sekarang harus benar-benar sabar ya, harus benar-benar sabar. Jadi kalau misalnya kita mau cari buy, kita tunggu dia benar-benar koreksi ya. Dan
kabar gembiranya ini karena saking volatile gold ya, dia pasti dikejar kok. Kalau misalnya dia naik ke atas ya, mau ke atas ya, itu terus kita mau turun, itu dia pasti dikejar dulu nih moving average bawahnya nih ya. Kayak gitu. Nah, ini di M15-nya dia moving average-nya sudah mulai bergerak. Kalau kita mau main safe ya, kita turunkan M15, kita mainnya berdasarkan M15. Jadi kita buy-nya di area M15 dan stop loss-nya juga di area M15 ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat structure terakhirnya di M15 juga ya di daerah bawah sini ya. Gitu ya, Pak. Seperti itu, Pak. Resistensinya di 1672, betul sekali Pak. Di daerah situ Pak ya, area 1672, sekitar situan lah. Tapi kalau saya prefernya resistennya tuh area ya, dari 170 sampai 172-an Pak. 1670 sampai 1672. Oke. Mantap Bang live tradingnya. Cerita dong bagaimana awal mulai kenal forex dan konsisten sampai sekarang. Pak Dito. Oke, awal kenal forex itu saya dari kuliah ya Pak ya, dari tahun 2009 ya. Itu waktu itu saya diperkenalkan forex sama teman saya dan saya masuk ke salah satu broker lokal ya di sini ya, 100 juta. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma masuk gara-gara teman saya itu ngasih lihat kalau misalnya seminggu dia bisa dapat 20 juta gitu-gitu ya, traktir kita gitu kan, kita bingung ya dapat dari mana ya. Saya tanya-tanya akhirnya dia bilang trading forex dan ya nggak tahu apa-apa sih waktu itu, bener-bener nggak, buta banget tentang forex. Masuk 10.000 dan itu tentu saya buat duit saya ya, waktu kuliah itu duit orang tua. Dan alhasil ya nggak ngerti apa-apa, seminggu minus 5.000 US ya. Waktu itu saya shock banget sih, itu duit orang tua ya, sekitar 5.000, 50 jutaan lah. 50 jutaan saya nggak ngerti 50 juta bisa hilang seminggu. Waktu itu down banget sih ya. Nah, tapi waktu itu kebetulan saya itu masuknya itu nggak sendiri ya, saya berdua sama teman saya juga, satu kuliahan. Dan pada saat saya masuk di situ, yang teman saya itu dia quit ya, yang nawarin, dan saya malah makin penasaran ya. Tapi karena saya punya background di saham ya. Sebelum saya kenal forex, saya kenal saham dulu di 2008 dan itu pun saya kenal sahamnya nggak enak ya. Saya masuknya pas waktu itu lagi krisis yang di 2008 tuh saya masuk. Dari situ saya sempat vakum sekitar 1 tahun, tapi saya nggak vakum, benar vakum. Saya baca-baca ya, saya baca buku ke Gramet, buku-buku di Gramet tuh saya udah bacain semua tuh dulu ya, tentang forex, tentang trading ya. Intinya sampai tahun 2011 saya trading otodidak sampai 2013 lah ya, 2013-an. Dan 2013-an masih dari saya 2009 sampai 2013 tuh nggak stabil banget ya, naik turun. Saya belajarin apa yang saya bisa, saya baca buku, saya nontonin video-video apa Google di Google ya, waktu itu YouTube belum terlalu ada banget ya tentang forex ya. Dan akhirnya 2014 saya ketemu saudara saya, bisa dibilang saudara lah, dan dia ngasih tahu saya untuk sekolah di salah satu lembaga institusi di Jakarta Utara ya. Dan ya sampai saat itu saya ketemu sama mentor saya yang benar, dan sampai sekarang konsisten. Intinya sih jangan cepat ngedown dan quit. Intinya sih terus belajarin, karena percaya saya kalau misalnya udah paham dan udah dapat feel-nya ya di dalam trading ya, itu enak kok ya, enak. Spread, ini spreadnya bisa dilihat ya. Ini spreadnya di Okta ini, kalau euronya tuh sekitar 8 pips ya, 8 pips. Kalau goldnya sekitar 30 pips. Sorry, kalau misalnya yang Euro USD-nya nggak sampai 1, sorry, 0,8 ya, 0,8 pips. Kalau yang forex, yang goldnya kalau nggak salah sekitar 3 pipsan ya, kayak gitu. Standar ya, ini maksudnya spreadnya tuh standar, nggak terlalu nggak gede-gede banget, dan juga pokoknya biasa lah, standar lah ya kalau misalnya di sini. Kecuali teman-teman yang akun lain ya, akun ECN atau akun pro ya, itu spreadnya lebih kecil lagi ya. Tapi di sini yang saya bisa pastiin kalau di Okta itu enaknya nggak ada yang pasti eksekusinya lancar, terus dia nggak punya swap, nggak punya komisi ya, itu ya yang paling enak. Terus Pak bahas Fibo 88,6 dong. Waduh, nih Pak Dwi ini tahu dari mana nih ya Fibo 88,6 ya? Berarti ini udah lumayan advance ya.
Jadi gini loh, Fibo itu kan ya. Ini nanti saya akan bikin videonya tentang Fibo ya. Jadi tenang aja buat yang masih baru, yang belum ngerti Fibo itu apa, nanti saya bikin videonya. Tapi saya mau jelasin sedikit ya tentang Fibo ya. Jadi Fibo ini itu adalah salah satu tools kalau misalnya kita ibaratnya kita tukang bangunan itu kayak meterannya gitu. Jadi ini tools yang sangat perlu banget trader-trader itu pakai ya. Dan Fibo ini ada banyak ya, ada angka-angkanya ya. Ini saya ganti dulu biar jelas. Nah ini angka-angkanya nih ada nih 23,6, 38,2, 50, 618, 100, 1618 ya. Dan saya nggak pakai angka-angka ini sebenarnya, nggak pakai semua, nggak pakai semua ya. Saya cuma pakai angka 618 ya, terus 382, 50 kadang-kadang, 127,2 saya pakai ya, 66, 66 dulu saya pakai 66, sekarang saya pakai 70 aja, 70,1. Terus 88,6 itu penting ya, itu adalah daerah. Jadi gini, 88,6 itu adalah, ini kan kalau misalnya kita retrace ya, seperti ini ya. Let's say seperti ini. Nah, ini nih. Ini 88,6 dipakai kayak gini nih. Ini ya, misalnya kita dari sini ke sini ya, dia bereaksi di 618 ya. Teman-teman lihat ya, walaupun dia break ke bawah gini, dia tetap mempertahankan close-nya tuh di atas 618. Ini adalah the power of golden ratio ya. Jadi kalau misalnya kita trading, ini kita bisa tahu, bisa ukur kira-kira dia berhentinya sampai mana sih, dia bakal bikin turning point. Itulah gunanya Fibo gitu ya. Nah, itu gunanya Fibo pertama, gunanya Fibo yang kedua untuk tahu TP kita berapa sampai mana gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya 886 tuh gimana? Kita munculin dulu ya 886-nya ya. Sekarang di sini saya munculin dulu 886-nya. 0,886. Oke. 88,6. Oke. Nah, ini fungsinya 886. Dia bisa tahu. Jadi itu ada loss motion ya antara loss motion itu saya jelasin gimana ya. Jadi gini loh, kalau misalnya teman-teman udah berhenti di 618 ya. Ini berharga nih kadang-kadang ada yang masih powernya masih sisa. Nah, tapi tendangannya udah enggak ada tapi masih sisa dari gerakan atasnya dari sebelum gerakan sebelumnya doang. Sehingga ada yang namanya loss motion. Loss motion itu adalah range ya, atau space ya, spasi jarak antara kekuatan dia pas berhenti sampai dia gaya kalau misalnya di Newton Law itu dia cuman free fall doang gitu ya. Dan itu berhentinya sampai mana? Biasanya kita pakai 88,6 ini. Dan ini dibilangnya critical point ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar tentang critical point, inilah pakai Fibo 88,6 seperti itu. Oke. Pak Savio, Bapak lulusan CAT Institute? Yes, Pak. Saya lulus dari sana. Tuh, Pak. Oke, terus ada lagi Pak Wijaya. Pak, kalau Aussie USD gimana? Oke, kita cek Aussie USD ya sekarang. Aussie USD. Oke, kayaknya internetnya bermasalah nih ya. Oke, kita coba cek dulu sebentar ya. Oke. Ya, sambil nunggu sebentar ya. Tadi ini saya lagi riset dulu oktanya. Nah, ini teman-teman ya, kalau saya mau ngasih tahu nih, kalau misalnya teman-teman mau analisa ya, itu kan tadi kalau di MetaTrader 4 dia nggak bisa di logaritmik ya. Ini teman-teman bisa pakai yang namanya TradingView ini ya. Ini bisa buat analisa aja ya. Jadi kalau ini saya yang berbayar, yang pro ya. Jadi kita bisa bikin dua layout seperti ini.
Dan yang paling penting ini logaritmik nih ya. Ini bisa dijadiin log. Log itu buat apa? Supaya kita punya trading itu, kita punya analisa skalanya bener. Oke, itu yang paling penting. Nah, sekarang kita balik lagi ke Okta ya. Ya. Sekarang kita lihat Aussie US dollar ya dari Pak Wijaya tadi ya. Nah, Aussie US dollar. Oke, di H1-nya seperti biasa ya Pak, ini ditandai sama gampang ya, ini secara cepat aja Pak ya. Kalau secara cepat itu kita kalau mau trading, kita lihat dari moving average jadi patokan, kita lihat dulu dia kemana arahnya. Di moving average 90-nya dia masih bergerak naik 45 degrees ke atas, dan yang di 21 dan 34-nya juga masih naik. Oke. Dan ini dari tendensi harganya kita lihat ya. Dari coding harganya dia masih bikin higher low terus ya, dan ini masih menandakan bahwa Aussie ini masih bergerak menguat ya. Jadi kalau misalnya Aussie tendensinya itu untuk bergerak untuk buy Pak. Oke. Dan di sini kalau misalnya dia jalan ya ke atas, oke. Saya lihat dulu di time frame lebih besar. Oke, di time frame lebih besarnya, nah iya betul sekali. Jadi di time frame lebih besarnya pun dia masih tendensinya tuh untuk naik ya Pak, gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau ambil posisi, saya sarankan sih untuk ambil posisi long atau buy. Oke. Dengan target kita bisa cari pakai Fibo ya. Kalau misalnya Bapak mau pakai Fibo seperti yang dari kecilnya sini ya, 1618 atau 2168-nya, ini bisa dicapai ya. Sekitar 100 pips nih Pak, sampai sini, area sini ya. Oke, itu untuk yang Aussie ya. Kalau misalnya kita mau ambil di sini ya, ini sebenarnya kalau misalnya kita dari market apa namanya, dari trennya dia ya, dari primary trend dan badan trennya dia, badan trend dan juga kepala trennya, itu dia bisa sampai ke 1618-nya dia itu di sini ya. Ini adalah target pertama ya. Ya, di sini ya, di area sini nih Pak kalau mau TP-nya ya. Jadi saya gambarin. Nah, ini adalah area TP-nya Pak. Oke. Itu untuk Aussie. Jadi di sekitar 0,6317 sampai 0,634. Ya. Itu Pak Wijaya ya. Salam kenal Pak Denny. Apa perbedaan trading emas ketika tahun 2014 dengan sekarang dari segi risk management, psikologi, dan strategi tradingnya? Kalau dari yang Bapak bilang ya, itu nggak ada bedanya sebenarnya, tapi dari marketnya yang berbeda justru ya. Kalau 2014 itu nggak sevolatile sekarang ya, dan juga lebih apa ya, lebih marketnya tuh lebih tenang ya, lebih calm gitu ya. Kalau sekarang karena lagi ada pandemi seperti ini, marketnya volatile sekali. Dan juga kalau dari segi perkembangan psikologi, tentunya 2014 tuh psikologi saya belum sebagus sekarang ya. Dulu saya masih sering nggak stick sama saya punya plan gitu ya. Dan pokoknya masih kacau lah psikologinya. Dan itu psikologi itu harus dibentuk pelan-pelan ya. Seperti itu Pak. Kalau risk management ya, strategi semua itu bisa dipelajari, tapi yang namanya psikologi itu dipahami Pak, bukannya dipelajari. Kita harus mengenal diri sendiri, dipahami benar-benar, dan baru dibentuk pelan-pelan. Seperti itu Pak. Oke, sebentar saya akan coba untuk cari trade ya. Dan kayaknya nih Aussie menarik ya. Saya akan coba lihat. Oke. Nah, dia udah jalan ya. Udah jalan kenceng Aussie-nya. Oke. Sekarang kita lihat USD Jepang Yen. Ya, ini ya, saya mau ngasih tahu tentang korelasi lagi ya. Ini kan Aussie USD tadi kan mau naik ya. Terus USD Jepang Yen juga ini tendensinya dia mau naik. Padahal kok bisa gitu ya, bisa berlawanan, padahal kan yang harusnya kalau USD-nya Aussie USD apa namanya? Naik ya, harusnya USD Jepangnya kan turun ya. Enggak juga gitu, karena ini kita compare dengan currency yang berbeda gitu ya.
Kalau misalnya Aussie USD itu naik, USD Jepang yen turun, berarti kita harus carinya Aussie USD karena Aussie USD Aussie Jepang ya. Aussie Jepangnya itu udah otomatis dia akan naik gitu ya. Aussie Jepang ini kemungkinan tendensinya dia juga akan naik terus gitu. Seperti itu. Oke, itu sedikit tentang korelasi. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Saya zoom dulu sedikit dan ini saya kasih contoh untuk ini daerah sini ya. Ini lagi bikin konsolidasi yang cukup keras ya. Tetapi intinya kalau misalnya seperti ini nggak usah panik ya, nggak usah bingung kalau misalnya kita sudah entry dan dia seperti apa gitu, nggak usah panik karena ini kita lihat ya kalau misalnya dari segi strukturnya ya, dia akan sangat sulit untuk menembus bawah sini nih ya. Kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya patokannya kita move average seperti ini, tentunya stop loss kita ya kalau misalnya kayak gini, ini kita tinggal lihat aja, ternyata stop loss kita 990 pips, kita 90 pips ke bawah. Nah kalau misalnya kita udah tahu stop loss kita 90 pips, kita tinggal hitung kita tuh risk kita tuh berapa per trade-nya gitu ya. Ini sedikit tentang money management ya. Kita tinggal hitung seberapa besar kita punya risk ya dalam bentuk uang ya, modal uang ya. Jadi misalnya saya contoh di sini saya 200 US 90 pips ke bawah, saya misalnya willing buat loss itu $20 atau 10% ya, dan itu masuk ke medium risk. Berarti tinggal bagi aja $20 tuh berapa pips ya. Saya tuh bisa trading berapa gitu ya. Berarti kalau misalnya 90 pips ya saya bisa trading maksimal 0,02 lot kayak gitu. Itu cara menentukan lot. Oke. Untuk membuat psikologi trading yang baik gimana Bang? Bisa kasih tips ke kami. Oke, untuk membuat psikologi yang baik ya. Pertama nih ya, ini pertama banget tentu kita harus tahu yang namanya knowledge ya. Gini, walaupun sistem trading itu atau teknik trading itu enggak 100% menjamin kita ya. Itu porsinya kecil hanya 20%. Tetapi dengan knowledge itu kita bisa mengurangi fear sama kegelisahan. Intinya kalau misalnya kita sudah tahu ya tentang sesuatu, tentang ilmunya, itu rasa takut kita pasti berkurang ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa itu pasti rasa kita takut tuh lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya kita ke jalan ke tempat baru ya, kita nyetir mobil nggak tahu jalan, itu pasti kita cemas ya, ini nyasar nggak ya gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu ilmu, itu otomatis berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua itu disiplin ya. Untuk membentuk psikologi yang baik itu belajar disiplin dulu. Disiplin maksudnya apa? Saya tunjukin sesuatu ya. Saya punya namanya trading journal ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya trading journal di depan nih. Ini saya bikin di notepad aja, nggak usah terlalu fancy atau seperti apa ya. Yang penting bikin trading seperti ini. Ini melatih saya untuk disiplin. Saya melakukan ini dari dulu ya. Yang ketika saya melakukan ini saya merasa trading saya makin bagus gitu. Intinya sih seperti itu. Trading journal ini isinya apa? Isinya itu tanggal, terus pairnya pair apa, kayak misalnya contohnya ya sekarang ya. Ini tanggal 9 April. Terus di sini ada pairnya saya pakai Aussie USD misalnya ya. Saya isi sekarang. 9 April ya. Nah, ini saya isi gitu, terus saya bikin Aussie USD, Aussie Jepang Yen, sorry. H1 ya. Sorry, salah. Isi dari atas. 09 04 20 Aussie Jepang Yen H1. Nah, ini kalau kayak gini misalnya saya mau posisinya buy gitu ya. Saya mau buy. Reasonnya apa? Nah di sini saya tulisin alasannya apa. Oh ternyata reason saya kenapa saya mau buy, karena semua move average-nya menghadap ke atas ya, dia menunjukkan dia lagi bullish dan dia sekarang sudah mendekati, sudah mencoba retest di MA 34-nya dan dia di reject ke atas, dan sekarang dia bergerak di area resistance terakhir atau structure resistance terakhir. Dan itu menjadi reason saya gitu ya. Berarti reason saya di sini moving average ya. Moving average-nya up dan dia sudah retest gitu. Nah ini reason saya. Dan RR-nya, nah risk reward ratio saya gimana gitu ya. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau saya lihat tadi di sini saya ukur ke bawah ya. Kalau saya entry sekarang risk saya sekitar 110 sampai 120 pips ya. Dan saya punya reward ya.
saya punya reward itu adalah, kalau saya ukur di sini, terdekatnya di sini adalah 40 pips, terjauhnya itu sekitar 100 pips. Risk rewardnya jelek. Nah ya, ini sekali lagi risk rewardnya ini nggak bagus karena resiko saya lebih besar daripada saya punya TP. Oleh karena itu saya nggak akan masuk ke model yang kayak gini ya. Kalau misalnya saya ketemu yang kayak gini, saya nggak akan berani masuk gitu ya. Kecuali apa? Kecuali ngakalinnya gimana? Ngakalinnya saya tunggu dia retrace lagi ya. Saya tunggu dia retrace. Retrace-nya kemana? Saya akan tunggu dia balik lagi ke moving average-nya di bawah sini sehingga risk saya jadi berkurang sekitar 30 pips. Jadi 60 pips sedangkan TP saya malah bertambah. Seperti itu ngakalinnya. Itu adalah sedikit tentang trading journal, oke? Ya itu untuk membentuk psikologi seperti itu ya, Pak ya. Kalau saya. Terus Caca, contoh candle harami dan engulfing dong Kak di live trade-nya. Oke. Untuk engulfing, nah engulfing saya cari dulu contohnya ya. Nah ini engulfing ya. Ini engulfing nih. Oke. Itu contohnya ya engulfing. Kalau haraminya harami itu biasanya bagusnya ya, itu candle full seperti ini. Ini kan kalau kayak gini sebenarnya juga dibilang harami, tapi haraminya tuh cenderung ke inside bar ya. Harami itu kan sebenarnya inside bar, tetapi yang paling bagus tuh harami itu dia ini yang second candle-nya itu harusnya bentuknya tuh doji ya, bentuknya tuh seperti cross kayak gitu, atau yang bodinya kecil tapi kaki-kakinya panjang. Itu lebih bagus ya. Sebentar saya cari contohnya dulu ya. Nggak ketemu ya haraminya, susah kalau di Aussie Jepangin ya. Pokoknya seperti itulah ya. Kalau misalnya harami itu yang paling bagus bentuknya, yang depannya itu harus full body, yang sebelahnya itu harus cross atau bodinya kecil aja. Yang gede itu kaki-kakinya. Oke. Nah sekarang lanjut lagi ya. Nanti ada live tradingnya bang. Ada dong ya, sebentar ya. Saya lagi cari posisi. Bang, apakah mungkin modal hanya dengan $10 bisa di flip sampai $100? Mungkin ya, mungkin banget. Saya udah sering lihat itu kok. Pak, untuk mau tanya, untuk trading apakah harus melihat monitor 24 jam atau ada sistemnya? Kalau ada bagaimana sistemnya? Nggak usah ya, nggak usah dilihatin 24 jam. Oke, kalau saya seperti ini saya ceritain tentang saya aja ya. Saya tuh intraday trading ya stylenya ya. Jadi saya bukannya scalper, saya tuh cari swing ya. Seperti kalau misalnya saya lihat ada posisi bagus untuk swing, untuk entry, saya entry di situ. Dan saya biasanya hold bisa sampai paling lama 2 harian paling ya. Kayak gitu. Nah, itu saya manage gimana? Begitu saya bikin plan semua, pas ada saya eksekusi ya, saya tinggal gitu Pak ya. Saya tinggal melakukan aktivitas lain. Saya hanya untuk ngecek itu hanya setiap 3 jam sekali saya cek gitu ya. Untuk ngecek harga apakah TP dan SL saya kena gitu ya. Antara dua itu kan yang kena kan ya. Saya cuma ngecek untuk itu doang ya. Kalau misalnya selebihnya saya nggak perhatiin sampai benar-benar di depan handphone atau di depan monitor gitu, saya nggak gitu Pak. Malam Pak Deril, malam Pak. Misalnya harga di atas EMA 31 dan 34 tapi stokastiknya lagi overbought atau oversold, itu gimana? Makasih. Nah ini pertanyaan ya, bagus. Jadi gini loh, kalau misalnya kita bullish ya seperti ini ya. Ini candle stokastiknya dilihat ya, ini belum ke overbought ya, kita tunggu aja ya.
Kita tunggu sampai kapan? Sampai dia retrace ya, mendekati area 21 dan 34. Oke. Walaupun dia di atas gini kan, ini kan geraknya nih kalau stokastik 533 tuh nggak mungkin di atas terus ya. Ini suatu saat nih pas pada saat dia retrace dan dia kena ke area support dynamic support resistance-nya ya di area EMA-nya ini. Itu pasti stokastiknya juga akan ke overbought ya. Sorry, oversold ya. Nah, pada saat si stokastik oversold itu baru kita bisa jadi momentum ya untuk entry kayak gitu. Oke, kita lanjut ya cari posisi yang bagus ya. Saya lihat-lihat pairnya dulu. Oke. Saya coba lihat posisi. Aussie USD-nya sudah jalan ya. Euro AUD. Aussie lagi kuat ya ini ya. Mata uang Aussie lagi kuat. Oke. Coba lihat Euro Jepang Yen. Euro Jepang Yen dia lagi bergerak naik. Masih sideways di M15-nya. Kita skip dulu. Pak Dwi, boleh nggak saya trading kalau major trendnya M30 dan entry di M5? Apakah ini bahaya soalnya banyak yang bilang semakin kecil time frame semakin. Iya betul, semakin kecil time frame semakin banyak noise. Tapi itu tergantung pair ya. Kalau misalnya Pak Dwi mau trading seperti itu, cari pair yang agak kalem seperti Euro USD dan lain-lain ya. Euro USD, Aussie USD itu juga kalem ya. Kalau trading seperti itu di gold ya atau di GBP Jepang Yen, ya udah. Kayak gitu, selesai pasti. Pasti SL-nya kena terus. Kalau multi time frame trading itu harus ya. Jadi minimal punya 2 ya. Kalau saya lebih cenderung pakai 3 sebenarnya ya. Tapi nanti saya jelasin di video tutorial aja, oke? Euro ya. Apa kita trading euro hari ini? Euro. Wow, welcome Pak Antonio. Thank you subscribe-nya. Kita kayaknya akan trading euro ya. Euro ini lagi mau cenderung melemah ya. Kecuali USD ya, kecuali Euro USD. Kita lihat yang cross pair aja, cross rate ya. Euro Jepang dia masih bikin higher high. Not good. Euro Aussie sudah jalan, dia turun. Euro Kanada kita lihat. Euro Kanada. Kanada Jepang. Kanada juga cukup kita lihat ya Kanada. Apakah Kanada kuat ya? Kita lihat ya Kanada lagi dalam keadaan USD Kanadanya mana? Saya mau lihat USD Kanada. Oke, kita lihat USD Kanadanya gimana. Iya.
Oke, Kanada lagi strong. Euro Kanada. Euro Kanada ini kalau misalnya kita lihat ya, structure dia di sini. Dia ke bawah. Oke, kita akan trading Euro Kanada ya. Saya akan sell kayaknya ya di Euro Kanada. Metodius. Bang, untuk time frame valid untuk trade intra trade seperti Bang Daryl tuh di H1 atau berapa, Bang? Saya pakai H4 dan M30 atau H1 dan M15. Itu. H4 dan H1-nya itu untuk roadmap, M30 dan M15-nya untuk entry ya. Seperti saat ini contohnya saya mau coba entry. Oke. Saya akan entry saya akan entry sell nih ya, Euro Kanada. Kenapa saya mau entry sell di sini ya? Karena sekali lagi ya, di sini risk rewardnya saya lebih prefer ya, karena dia sudah berada di dekat atas nih, daerah atas. Ya saya nggak tahu ya, ini kalau misalnya dia break di atas nih, saya pasti cut nih ya, di break atas ini. Oke, jadi saya area cut saya itu di atas ini. Sorry, area entry ya. Saya kalau bisa sih maunya entry di atas nih. Saya sih berharap saya bisa dapat entry di sini ya. Nih, di daerah sini nih. Saya bakal entry sell di daerah sini nih. Oke. Kalau misalnya structure ini dijebol, oke, saya switch ke buy. Biasanya sih gitu ya cara saya. Oke. Tapi ya berhubung takut ketinggalan juga ya. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan coba trading di sini. Saya isi dulu trading ini ya. Trading jurnalnya saya coba di Euro Kanada 15 H1, sisinya sell. Reason saya sorry, coding bearish, terus di area, di resistant area sekarang. Oke, RR-nya ya, saya cek RR-nya dulu. RR-nya dia itu saya akan cek di sini 30 pips ya, 30 pips, tapi saya dapat rewards-nya 70. Berarti 1/2 RR-nya. Lumayan ya. 1/2. Oke. Nah, ini resultnya nggak tahu, saya save dulu ya. Oke. Kita coba ya. Saya akan setting semuanya ya. Oh ya, sekali lagi ya, ini saya mau tradingnya aman, oke. Jadi 200 ini saya akan pakai cenderung ke 5-10% risk ya. Jadi kalau misalnya dia risknya itu sekitar 30 pips ya, saya berarti punya $10, 30 pips 0,03 saya bisa maksimalnya pakai ya. Tapi di sini saya kelihatannya akan cuma pakai 0,03 betul. Saya pakai 0,03, oke. Oke, terus ke atas dong, please. Ya, saya sudah taruh sell ya. Sini. Dan ya kita lihat aja ya kalau misalnya dia kena. Nah, ini saya taruh SL di atasnya dia ya, karena ini structure-nya, oke. Saya tinggal drag aja ke atas. Ini structure sell-nya dia, oke, di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini structure-nya dia. Kalau dia break ini, dia akan to the next structure, yaitu di daerah sini ya. Di daerah yang saya garisin nih. Set, nah daerah sini ya. Tinggal kita lihat, dan ini saya set TP-nya tuh di area bawah tentunya. Sekitar
700 pips. Kita kurang lebih 700 pips ya di sini ya. 70 pips, sorry. Oke, seperti itu ya. Saya sudah trading. Ya. Kita ke market lain, kita cari lagi. Kita cari lagi market lain yang kira-kira enak ya. Wow. Kanada. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi ya. Silakan banget nih kalau ditanyain lagi ya. Kedepannya pokoknya subscribe dulu ya teman-teman ya. Nanti kedepannya saya pasti bakal kasih semua yang saya tahu ya di dunia trading. Saya nggak akan ngumpet-ngumpetin. Tapi pelan-pelan ya, butuh waktu pelan-pelan untuk bikin videonya dan juga saya bikin materinya seperti itu. Oke. Yes, di Kanada. USD Kanada. Yes, Kanada lagi lumayan kuat ini ya. USD Kanada juga arahnya turun tetapi ya kalau udah kayak gini saya nggak mau entry ketinggalan soalnya. Kalau kecuali saya entrynya di atas ini ya tadi. Ingat ya, kalau misalnya ketinggalan seperti ini Pak, jangan dikejar ya. Saran saya jangan dikejar, tetap stick sama plannya. Kalau misalnya kita mau entry di atas ya sudah di atas gitu ya. Karena nanti risk rewardnya terganggu Pak ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita ketinggalan seperti ini masih banyak kok, pair tuh masih banyak yang lain dan kesempatan tuh pasti akan muncul terus ke depannya. Oke. Euro USD sih kalau dari grafiknya tadi sih masih belum bikin lower low ya Pak. Jadi itu tendensinya masih naik harusnya. Kayak gitu. Seperti itu ya kalau Euro USD. Nih kita lihat nih ya. Nah, tuh kan Euro USD itu sebenarnya dia masih bikin higher high terus. Jadi dia tendensi itu masih naik dia sebenarnya. Nah ini dia naiknya ngejar atas ini nih dia ya. Kayak gitu. Nah ini ya sekarang Kanada lagi kuat, Euro lagi kuat. Ya jadi tadi Kanadanya naik tapi posisi saya nggak bergerak nih ya. Masih di situ-situ aja gitu ya. Harusnya nih dia udah turun gitu, tapi ternyata euronya juga lagi kuat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja, oke. Kalau misalnya sampai kena SL ya kita cari the next trade gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam trading itu kita nggak usah terlalu kalau misalnya kita loss jangan terlalu dipikirin, kalau misalnya kita profit jangan terlalu kena hype gitu ya. Kita stable aja karena itu the way of emotions itu. Kalau misalnya kita terlalu sedih atau terlalu senang itu nanti tradingnya jadi berantakan juga gitu. USD Kanada. Untuk oil ya, Okta belum ada oil kayaknya ya. Di sini saya nggak ketemu oil soalnya. Adanya kripto ya, cryptocurrency. Dan juga ada indeks di sini ya, indeks Nasdaq dan lain-lain. Kanada takutnya dibentuk double bottom di D1. Kanada apa nih? US Kanada berarti ya, saya asumsi ini ya. US Kanada. D1. Double bottom. Di sini ya. Ya, di sini ya bisa double bottom betul ya. US Kanada.
Betul Pak, itu bisa ada kemungkinan dia double bottom US Kanada. Ini kalau dilihat dari trennya ya, USD kan lemah ya, Kanada lagi kuat dan dia bikin lower low. Di sini dia lagi bikin base dan ini polanya atau structure-nya tuh drop base drop nanti ujung-ujungnya ya. Dia ke bawah sini. Bahkan bisa lebih nih, bisa jebol bawahnya gitu. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang masih belum punya broker ya, dan tertarik untuk trading, teman-teman bisa cek di link di bawah di description ya. Itu saya ada cantumin link tentang Okta ya. Teman-teman bisa registrasi di situ, bisa daftar dan deposit serta mengklaim kode promo 100% deposit, oke. Dan di situ juga saya taruh caranya untuk apa namanya? Untuk tutorialnya ya, cara ngeklaimnya gimana, cara depositnya gimana, saya sudah cek gitu ya. Saya sudah taruh di situ. Nah, ini sekarang kalau misalnya kita sudah ambil posisi, kita tinggal menunggu aja sebenarnya ya. Kita tinggal nunggu aja nih. Dan kalau bisa cari yang lain ya, kalau misalnya masih ada cari yang lain. Dan tetap ya, kalau misalnya kayak saya nih contohnya, saya udah bikin apa namanya? Rules 0,02 ya, 0,03. Berarti saya cuma bisa trade satu kali lagi, satu posisi lagi, karena kalau saya trade-nya lebih dari satu posisi lagi, itu berarti apa? Saya punya money management udah hancur gitu, dan itu nggak boleh ya, sekali lagi nggak boleh. Ini tenangin, nanti ini video akan saya edit dulu dan saya akan upload ya tentunya ya. Jadi teman-teman yang mau review-review lagi bisa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, ada yang belum saya jawab, saya kelewat. Untuk live trade-nya atau siapa yang mau nge-share posisi? Pak Hendra Wijaya. Dampak corona bagaimana, Bang? Dampak corona market lagi jadi volatile ya. Itu juga ada apa? Jadi opportunity juga. Gitu Pak Hendra. Corona. Oke. Bali gimana Pak Hendra? Aman? Corona ini, di ngomong-ngomong corona ya, di saham itu corona itu juga apa, nggak semua jelek ya. Jadi dia bikin market jadi turun, tetapi itu jadi ada opportunity yang bagus. Oke. Wow, Pak Dwi dari Bali juga ya, tuh berarti bisa kopdar tuh sama Pak Hendra tuh. Bisa banget tuh. Bali hadir, Bali sepi. Wah, Bali itu salah satu tempat favorit saya ya. Jadi saya, oh iya, social distancing bener. Next time kalau saya ke Bali, kopdar ya Pak Dwi ya. Trading bareng. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Karena streamnya saya akan sudahi saja ya, sudah 1 jam, takut kelamaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan sudahi. Jadi begitu ya cara saya trading tuh, seperti itu ya Pak. Jadi saya ulang, kenapa saya tadi trading di Euro Kanada, begitu step by stepnya, dan saya selalu bikin yang namanya jurnal, oke? Jurnal itu penting, jurnal trading ya. Harus dibuat untuk tahu perkembangan kita secara trading tuh gimana. Jadi itu bisa mengukur ya. Untuk next live streaming ya Pak Beni, next live streaming itu adalah tanggal 29 23 ya, 23 April. 23 April saya streaming lagi. Dan nanti kedepannya saya juga mungkin akan lebih sering lagi streaming. Tapi untuk sementara bulan ini 2 kali dulu aja. Nanti saya tanggal 23, oke? Dan di situ nanti saya akan share-share yang seperti ini lagi, dan tentunya saya update lagi pakai teknik-teknik yang sudah saya bahas selama hari ini sampai tanggal 23. Nanti saya akan share ilmu lagi, oke? Ada pertanyaan lagi?
Sekali lagi ya, kalau misalnya teman-teman belum ada trading bisa cek di OctaFX, oke? Di link sudah ada di description di bawah. Kode promo juga bisa langsung diaktifkan, dan juga saya sudah cantumkan video tutorialnya ya. Nanti saya update di video terakhir. Kalau misalnya di video ini belum ada video tutorialnya, teman-teman bisa lihat di video saya yang terakhir tentang OctaFX. Itu saya sudah cantumkan tentang video tutorialnya. Oke, teman-teman. IG-nya saya ada ya di layar nih, saya udah ada IG di sini ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya mau add IG. Dan juga follow IG saya, dan juga subscribe channel saya juga buat nggak ketinggalan. Nyalain notifnya yang penting ya. Notif itu penting supaya nggak ketinggalan. Oke. Thank you teman-teman sekali lagi. Sampai bertemu di live selanjutnya teman-teman. Thank you.